Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perkenalkan nama saya Muhammad Hakim dengan NIM 2107305. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereview 10 poster untuk melengkapi tugas statistik dan menjelaskan metode apa yang digunakan pada poster tersebut. Yang pertama ini yaitu poster ini memiliki judul Pengembangan Alat Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Lingkungan Berorientasi Jaringan dengan Penekanan Kemampuan Berpikir Tinggi atau HOTS untuk meningkatkan keterampilan abad ke-21 mahasiswa pada mata kuliah pengantar kewirausahaan. Adapun saran saya untuk poster yang pertama ini yaitu yang pertama, poster dapat dilengkapi dengan gambar atau diagram yang menggambarkan hasil penelitian. Gambar atau diagram tersebut dapat berupa foto, grafik, atau diagram. Gambar atau diagram tersebut dapat menggambarkan peningkatan keterampilan abad ke-21 mahasiswa setelah menggunakan alat pembelajaran berbasis proyek tersebut. Saran yang kedua yaitu poster dapat menyertakan informasi tentang penelitian lanjutan yang akan dilakukan. Informasi tersebut dapat berupa judul penelitian, metode penelitian, atau tujuan penelitian. Adapun metode statistik yang digunakan pada poster yang pertama ini yaitu menggunakan metode statistik deskriptif untuk menganalisis hasil penelitian. Metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik data seperti nilai rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan sebagainya. Berdasarkan poster tersebut, penelitian menggunakan metode korelasi untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian tersebut. Adapun korelasi adalah ukuran hubungan antara dua variabel. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui hubungan antara penggunaan alat pembelajaran berbasis proyek dengan peningkatan keterampilan abad ke-21 mahasiswa. Adapun poster yang kedua, poster ini memiliki judul yaitu Pengembangan Model Blended Learning untuk meningkatkan keterampilan andragogik dan kemampuan teknologi tutor kesetaraan pendidikan. Judul ini memberikan gambaran yang jelas tentang topik yang dibahas dalam poster tersebut, dalam poster ini. Adapun saran saya untuk poster yang kedua ini yaitu poster ini dapat dilengkapi dengan gambar atau diagram yang menggambarkan hasil penelitian. Gambar atau diagram tersebut dapat berupa foto, grafik, atau diagram. Gambar atau diagram tersebut dapat menggambarkan peningkatan keterampilan TACK tutor setelah menggunakan model blended learning tersebut. Adapun saran yang kedua yaitu poster dapat menyertakan informasi tentang penelitian lanjutan yang akan dilakukan, seperti judul penelitian, metode penelitian, atau tujuan penelitian. Metode statistik yang digunakan pada poster yang kedua ini yaitu menggunakan metode statistik deskriptif untuk menganalisis hasil penelitian. Metode ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik data seperti nilai rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan sebagainya. Berdasarkan poster ini, peneliti menggunakan metode UJT untuk menganalisis perbedaan keterampilan TACK tutor antara kelompok yang menggunakan model blended learning dan kelompok yang tidak menggunakan blended learning. UJT adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data. Adapun poster yang ketiga ini memiliki judul yaitu Efektivitas Pembelajaran Berbasis Masalah Model RME dibantu GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika mahasiswa. Poster ini membahas efektivitas pembelajaran berbasis masalah model RME dibantu GeoGebra dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika mahasiswa. Poster ini menggunakan metode statistik yaitu jenis UJT. Untuk menganalisis efektivitas pembelajaran berbasis masalah model RME dibantu GeoGebra, UJT adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan dua rata-rata sampel. Dalam poster ini, UJT digunakan untuk membandingkan rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika mahasiswa yang menggunakan pembelajaran berbasis masalah model RME dibantu GeoGebra dengan rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika mahasiswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Selain UJT, poster tersebut juga menggunakan metode statistik jenis N-GAN untuk menganalisis efektivitas pembelajaran berbasis masalah model RME dibantu GeoGebra. Adapun metode N-GAN ini adalah indeks yang digunakan untuk mengukur peningkatan kemampuan setelah mengikuti suatu pembelajaran. Dalam poster ini, N-GAN digunakan untuk mengukur peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran berbasis masalah
model RME dibantu GeoGebra. Baik, poster yang keempat ini memiliki judul yaitu Strategi Ketahanan Mata Pencarian Nelayan dan Regenerasi Nelayan di Wilayah Pesisir Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi dalam menciptakan ketahanan mata pencarian nelayan yang regenerasi nelayan di wilayah pesisir Sumatera Barat. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP untuk menentukan kriteria dan alternatif strategi. Berdasarkan metode statistik yang digunakan yaitu AHP, poster ini dapat dikategorikan sebagai poster penelitian yang menggunakan metode statistik jenis AP. HHP adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan urutan atau peningkat dari beberapa alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Dalam poster ini, penelitian ini, AHP digunakan untuk menentukan peringkat strategi ketahanan mata pencarian nelayan yang regenerasi nelayan di wilayah pesisir Sumatera Barat berdasarkan beberapa kriteria. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan strategi dalam menciptakan ketahanan mata pencarian nelayan yang regenerasi nelayan di wilayah pesisir Sumatera Barat. AHP dapat digunakan untuk menentukan strategi yang paling tepat berdasarkan beberapa kriteria yang dipertimbangkan. Baik, selanjutnya ke poster yang kelima. Poster yang kelima itu memiliki judul yaitu Formulasi dan Evaluasi Gel Anti Jerawat dari Ekstrak Daun Senduduk atau Melastoma malaptharicum L menggunakan kombinasi karbokol 940 dan HPMC sebagai gelling agents. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan sifat fisik dan aktivitas antibakteri gel anti jerawat yang mengandung ekstrak daun senduduk atau Melastoma malaptharicum L dengan kombinasi karbokol 940 dan HPMC sebagai gelling agents. Berdasarkan metode statistik yang digunakan yaitu dengan uji statistik. Poster ini dapat dikategorikan sebagai poster penelitian yang menggunakan metode statistik jenis AP. Uji statistik adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai suatu populasi berdasarkan data sampel. Dalam poster penelitian ini, uji statistik yang digunakan adalah uji statistik digunakan untuk menguji hipotesis mengenai aktivitas antibakteri gel anti jerawat yang mengandung ekstrak daun senduduk atau Melastoma malaptharicum L. Adapun penilaian saya terkait poster ini yaitu secara keseluruhan poster penelitian ini merupakan poster yang berkualitas. Poster ini menyajikan hasil penelitian yang informatif dan menarik. Metode statistik yang digunakan dalam poster ini juga tepat dan sesuai dengan tujuan penelitiannya. Selanjutnya itu poster yang keenam. Poster yang keenam ini memiliki judul yaitu Blended Learning Model for Enhancing Communication Skill of Hearing Impaired Student in Higher Education. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan model pembelajaran blended learning untuk meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa tunarungu di perguruan tinggi. Penelitian yang menggunakan metode eksperimen dengan membuat dua kelompok mahasiswa tunarungu, yaitu kelompok kontrol yang mengikuti pembelajaran konvensional dan kelompok eksperimen yang mengikuti pembelajaran blended learning. Berdasarkan metode statistik yang digunakan, yaitu uji statistik. Poster ini dapat dikategorikan sebagai poster penelitian menggunakan metode statistik jenis AP. Uji statistik adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai suatu populasi berdasarkan data sampel. Dalam poster penelitian ini, uji statistik digunakan untuk menguji hipotesis mengenai perbedaan kemampuan komunikasi antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Adapun kesimpulannya yaitu model pembelajaran blended learning dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa tunarungu di perguruan tinggi. Selanjutnya itu yang ketujuh atau poster yang ketujuh. Poster ini memiliki judul yaitu Efektivitas Pembelajaran Berbasis Masalah Model RME dibantu GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas pembelajaran berbasis masalah model RME dibantu GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan membuat dua kelompok mahasiswa, yaitu kelompok kontrol yang mengikuti pembelajaran konvensional dan kelompok eksperimen yang mengikuti pembelajaran berbasis masalah model RME dibantu GeoGebra. Berdasarkan metode statistik yang digunakan pada poster ini, yaitu
Uji statistik. Poster ini dapat dikategorikan sebagai poster penelitian yang menggunakan metode statistik jenis AP. Hal ini karena uji statistik digunakan untuk menguji hipotesis mengenai perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kesimpulannya yaitu pembelajaran berbasis model RME di metode GeoGebra dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika mahasiswa. Selanjutnya yang ke-8 atau poster yang ke-8. Poster ini memiliki judul yaitu mata strategi ketahanan mata pencarian nelayan dan regenerasi nelayan di wilayah pesisir Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan wilayah strategi dan menciptakan ketahanan mata pencarian nelayan dan regenerasi nelayan di wilayah pesisir Sumatera Barat. Berdasarkan metode statistik yang digunakan yaitu Analytical Hierarchy Process atau HP. Poster ini dapat dikategorikan sebagai poster penelitian yang menggunakan metode statistik jenis AP. Hal ini karena AHP digunakan untuk menentukan urutan atau peningkat dari beberapa alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Dalam poster ini, penelitian ini AHP digunakan untuk menentukan peringkat strategi ketahanan mata pencarian nelayan dan regenerasi nelayan di wilayah pesisir Sumatera Barat berdasarkan beberapa kriteria. Penggunaan metode AHP dalam poster penelitian ini tepat dan sesuai dengan tujuan penelitiannya. Adapun kesimpulannya itu berdasarkan hasil penelitian, ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama pengembangan modal manusia merupakan strategi prioritas dalam menciptakan ketahanan mata pencarian nelayan dan regenerasi nelayan di wilayah pesisir Sumatera Barat. Pengembangan modal sosial merupakan strategi penting yang perlu didukung untuk mendukung pengembangan modal manusia. Selanjutnya yang ke-9, poster ini memiliki judul yaitu Smart Measurement System for Assessing the Work Readiness Level of Vocational Students. Adapun tujuannya yaitu untuk mengembangkan siswa pengukuran yang valid, praktis, efektif, dan andal untuk mengukur tingkat kesiapan kerja lulusan SMK. Meningkatkan kualitas lulusan SMK agar lebih siap menghadapi dunia kerja. Metode penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan atau R&D dengan pendekatan kuantitatif dan eksperimental. Adapun kesimpulannya itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengukuran yang dikembangkan memiliki validitas dan reliabilitas terbaik. Sistem pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan kerja lulusan SMK secara valid dan andal. Adapun statistik model yang digunakan pada poster ini yaitu analisis faktor konfirmatori atau CFA. CFA adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah model struktural yang diusulkan sesuai dengan sesuai dengan data empiris. Selanjutnya yang terakhir atau poster yang 10, poster ini memiliki judul yaitu pengembangan model pembelajaran Flippad Classroom berbasis sistem CP untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Poster ini menggunakan statistik model untuk mengukur validitas dan kepraktisan model pembelajaran Flippad Classroom berbasis sistem CP. Statistik model yang digunakan adalah kuesioner yang diberikan kepada responden yang terdiri dari mahasiswa PGSD. Bagian hasil poster saat ini sudah cukup baik, namun dapat ditambahkan informasi yang lebih spesifik tentang bagaimana model pembelajaran Flippad Classroom berbasis sistem CP dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh mahasiswa PGSD. Misalnya, poster dapat menambahkan informasi tentang bagaimana model pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa PGSD dalam hal menganalisis, mensintesis, evaluasi, dan kreativitas. Ada kesimpulan dari poster ini itu cukup baik, namun dapat ditambahkan informasi yang lebih spesifik tentang rekomendasi yang diberikan oleh peneliti. Misalnya, poster dapat menambahkan rekomendasi tentang bagaimana model pembelajaran Flippad Classroom berbasis tim CP dapat diimplementasikan secara lebih luas di perguruan tinggi. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya uh, presentasikan pada video kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf dan saya masih belajar. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.